Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet, bukan hanya tokoh bangsa, tetapi juga arsitek perubahan global. Dengan ide-ide cemerlangnya, ia memulai reformasi yang membentuk sejarah modern. Inilah 10 ide besar Gorbachev yang mengubah dunia. Uni Soviet pada masa Perang Dingin dikenal sebagai negara adidaya yang kuat, yang menjadi saingan besar bagi negara-negara lain yang ada di dunia termasuk Amerika Serikat. Uni Soviet dari Perang Dunia hingga Perang Dingin terus mengalami perubahan pada kebijakan politiknya yang tergantung pada pemimpin negaranya. Memasuki tahun 1985, tepatnya pada saat era Perang Dingin berlangsung, Uni Soviet berganti presiden yang dimana pada masa sebelumnya presidennya bernama Konstantin Chernenko, yang kemudian berganti menjadi Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev dikenal sebagai presiden Uni Soviet terakhir yang memimpin, sampai Uni Soviet itu sendiri runtuh pada tahun 1991. Mikhail Gorbachev memiliki sebuah kebijakan luar negeri yang menjadi pemikiran politik utamanya, yang dikenal sebagai glasnost. Mungkin sebagian dari kamu ada yang tidak mengerti tentang Perang Dingin. Mari Mimin bantu menjelaskan. Perang Dingin adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi dunia pasca Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat dan Blok Barat memperebutkan kekuasaan dengan Uni Soviet di Blok Timur. Kemenangan keduanya di tengah hancurnya seluruh negara di dunia akibat perang, kemudian memicu ketegangan antara keduanya untuk menjadi adik kuasa. Sebutan Perang Dingin digunakan karena kedua negara tidak pernah terlibat dalam konflik militer langsung, namun dalam banyak kesempatan mendukung situasi perang dan perebutan kekuasaan, menyebabkan kekacauan di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Glasnost sendiri dalam bahasa Rusia dapat diartikan sebagai keterbukaan. Kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Mikhail Gorbachev ini memiliki dampak Hausarbeitsschreiben-Lassen tersendiri bagi Uni Soviet. Dengan adanya kebijakan ini tentu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan masyarakat Uni Soviet itu sendiri, seperti contohnya dalam bidang media, yang dimana dengan adanya kebijakan ini, berbagai media yang ada di Uni Soviet menjadi lebih berani untuk meliput dan memberitakan informasi dalam berbagai bidang, antara lain seperti ekonomi dan politik. Padahal pemerintah Uni Soviet sendiri pada masa sebelumnya cukup tertutup. Kebijakan glasnost merupakan salah satu kebijakan yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Mikhail Gorbachev, yang dinilai membawa adanya perubahan baru pada Uni Soviet. Perubahan yang dimaksud ialah Uni Soviet menjadi negara yang lebih terbuka dalam menyikapi berbagai masalah. Selain itu, kehadiran kebijakan ini juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Ghostwriter Hausarbeit Uni Soviet, karena adanya sistem pemerintahan kapitalisme, sebagai buntut dari adanya kebijakan glasnost. Saat menjabat jadi Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev meluncurkan perestroika atau yang lebih dikenal dengan restrukturisasi politik dan ekonomi. Program restrukturisasi politik dan ekonomi ini diluncurkan pada 1985 dan diterapkan pada 1987. Dalam menjalankan perestroikanya, Mikhail Gorbachev membuat dua kebijakan ekonomi besar. Kebijakan pertama ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kedua difokuskan untuk penanaman modal. Tujuannya untuk meningkatkan basis teknologi dan ekonomi di Uni Soviet. Saat menyampaikan pidato pertamanya di Saint Petersburg pada tahun 1985, Gorbachev mengkritik sistem ekonomi Uni Soviet. Ia menganggap sistem ekonomi yang diterapkan sama sekali tidaklah efisien. Mikhail Gorbachev melihat adanya kekurangan pada sistem ekonomi yang lama. Ia beranggapan jika sistem ekonomi ini berdampak buruk pada hasil produksi, serta tidak memperhatikan kepuasan konsumen. Inilah yang melatar belakangi munculnya perestroika atau restrukturisasi ekonomi dan politik oleh Mikhail Gorbachev. Harapannya sistem ekonomi Uni Soviet kian membaik dan dapat menyamai kekuatan ekonomi negara barat. Lewat kebijakannya ini, Gorbachev juga berupaya untuk memberantas korupsi yang telah berlangsung sejak lama,
serta memperbaiki hubungan luar negeri, khususnya dengan Amerika Serikat. Pada puncak Perang Dingin di tahun 1980-an, dunia hidup dalam bayang-bayang perang nuklir. Uni Soviet dan Amerika Serikat, dua kekuatan adidaya, terus terlibat dalam perlombaan senjata yang memicu ketegangan global. Gorbachev menyadari bahwa ketegangan yang terus meningkat tidak hanya merugikan Uni Soviet secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Ia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda dibandingkan para pendahulunya, diplomasi dan dialog. Puncak dari upaya diplomasi Gorbachev adalah penandatanganan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) pada Desember 1987 di Washington DC bersama Ronald Reagan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Perang Dingin, kedua negara adidaya sepakat untuk mengurangi jumlah senjata nuklir, bukan hanya membatasi produksi mereka. Isi utama perjanjian INF adalah kedua negara sepakat untuk menghancurkan semua rudal balistik dan rudal jelajah dengan jangkauan 500 sampai 5.500 km. Pada akhir tahun 1979, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev mengirim pasukan ke Afghanistan untuk mendukung pemerintah komunis yang saat itu menghadapi pemberontakan besar-besaran dari kelompok mujahidin. Intervensi ini segera menjadi konflik berdarah yang berlangsung selama hampir 1 dekade, menelan korban jiwa besar dan merusak reputasi Uni Soviet di mata dunia. Pada tahun 1988, setelah beberapa tahun negosiasi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Gorbachev menandatangani Perjanjian Jenewa bersama pemerintah Afghanistan, Amerika Serikat, dan Pakistan. Perjanjian ini menetapkan jadwal penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan. Penarikannya dimulai pada tanggal 15 Mei 1988 dan berlangsung hingga tanggal 15 Februari 1989. Lebih dari 100.000 tentara Soviet secara bertahap dipulangkan ke Uni Soviet. Operasi ini dipimpin oleh Jenderal Boris Gromov, yang pada hari terakhir mencakup seluruh jembatan persahabatan di perbatasan Afghanistan Soviet sebagai simbol akhir perang. Sejak berdirinya Uni Soviet pada tahun 1922, politik negara sepenuhnya didominasi oleh Partai Komunis Uni Soviet, CPSU. Tidak ada oposisi, dan semua keputusan politik diambil oleh birokrasi partai. Hanyalah formalitas pemilu untuk memilih kandidat yang telah ditentukan oleh partai. Namun, pada tahun 1980-an, model ini mulai menunjukkan kelemahannya. Krisis ekonomi, stagnasi ideologi, dan ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi yang meluas menimbulkan ketegangan di masyarakat. Gorbachev memahami bahwa Uni Soviet tidak bisa lagi mengabaikan tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan. Pada tahun 1989, Uni Soviet menyelenggarakan pemilu semi-bebas pertama. Dari total 2.250 kursi di Kongres Deputi Rakyat, 1.500 kursi diperebutkan melalui pemilu terbuka. Sementara 750 kursi lainnya tetap disediakan untuk CPSU dan organisasi terkait. Pemilu ini mengejutkan banyak pihak, terutama CPSU. Meski partai masih memegang kendali mayoritas, kandidat independen memenangkan banyak kursi, terutama di kota-kota besar seperti Moskow dan Leningrad. Debat di Kongres Deputi Rakyat yang disiarkan televisi menjadi tontonan baru bagi rakyat Soviet, yang untuk pertama kalinya melihat wakil mereka berbicara secara terbuka tentang masalah-masalah negara. Meski reformasi demokrasi Gorbachev memberikan kebebasan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu juga menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Uni Soviet. Di era sebelumnya, Uni Soviet dikenal dengan kebijakan represif yang mencabut kebebasan individu, membatasi hak sipil, dan menindas oposisi politik. Sejak era Joseph Stalin hingga Leonid Brezhnev,
pelanggaran hak asasi manusia di Uni Soviet menjadi hal yang biasa. Ribuan orang ditangkap, diasingkan, atau bahkan dibunuh karena dianggap melawan negara. Gulag adalah kamp kerja yang dibuat di bawah pemerintahan diktator Soviet, Joseph Stalin. Jutaan orang dimasukkan ke dalamnya karena dianggap sebagai musuh negara, musuh Stalin, atau dianggap telah menunjukkan kecenderungan individualistis. Namun Gorbachev percaya bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk memperbaiki hubungan antara negara dan rakyatnya, serta membangun kredibilitas Uni Soviet di dunia internasional. Salah satu langkah pertama Gorbachev adalah membebaskan tahanan politik yang ditahan selama bertahun-tahun karena pandangan mereka adalah kasus Andrei Sakharov. Andrei Sakharov, seorang fisikawan nuklir dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian, adalah salah satu eksekutif paling vokal terhadap kebijakan represif Uni Soviet. Gorbachev berperan penting dalam membangun dialog dengan negara-negara barat mengenai hak asasi manusia. Ia menjalin hubungan baik dengan pemimpin seperti Ronald Reagan dan Margaret Thatcher untuk menunjukkan bahwa Uni Soviet siap berubah. Keputusan Gorbachev untuk tidak memaksakan kendali Uni Soviet di Eropa Timur didasarkan pada beberapa alasan. 1. Krisis ekonomi Uni Soviet. Uni Soviet tidak lagi mampu mendanai kontrol ketat atas negara-negara satelitnya. Pengeluaran besar untuk militer dan subsidi ke negara-negara blok timur telah memperburuk kondisi ekonomi domestik. 2. Keyakinan pada diplomasi damai. Gorbachev percaya bahwa perdamaian dunia tidak dapat dicapai melalui paksaan. Ia ingin mengurangi ketegangan global dengan memberikan negara-negara Eropa Timur kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri. 3. Kesadaran akan kehendak rakyat. Protes rakyat di seluruh Eropa Timur menjadi sinyal bahwa komunisme yang dipaksakan tidak lagi relevan. Selama puluhan tahun, Uni Soviet dikenal sebagai negara dengan kebijakan ateisme negara yang ketat. Di bawah pemerintahan Partai Komunis, agama dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi komunis, yang menekankan materialisme dan kolektivisme. Tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan sinagoga ditutup, diubah menjadi fasilitas publik atau dihancurkan. Pemimpin agama sering mengalami tekanan, pengawasan, bahkan penindasan. Di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev pada pertengahan tahun 80-an, perubahan besar terjadi. Sebagai bagian dari kebijakan Glasnost, keterbukaan, Gorbachev mengakui pentingnya kebebasan beragama bagi masyarakat Soviet. Ini menjadi salah satu reformasi paling berani yang mengubah hubungan negara dengan warganya. Reformasi kebebasan beragama yang dilakukan Gorbachev adalah salah satu langkah paling signifikan dalam sejarah Uni Soviet. Dengan membuka kembali pintu bagi spiritualitas, ia mengembalikan hak dasar bagi jutaan rakyatnya. Ide paling berani Gorbachev adalah mengakhiri Uni Soviet secara damai. Meskipun ia berharap reformasi dapat menyelamatkan negara, ia memilih mundur dengan damai ketika Republik-Republik Soviet memutuskan untuk merdeka. Pada bulan Desember 1991, Uni Soviet resmi diumumkan, menandai akhir dari sebuah kekuatan besar yang telah mendominasi dunia selama lebih dari 7 dekade. Tidak seperti banyak pemerintahan atau negara besar yang runtuh melalui konflik berdarah, bubarnya Uni Soviet terjadi relatif damai. Peran utama dalam proses ini dimainkan oleh Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet. Kebijakan reformasi dan pendekatannya yang mengutamakan dialog memungkinkan transisi tanpa perang besar, meskipun disertai tantangan besar. Pada 8 Desember 1991, 3 pemimpin republik utama, Boris Yeltsin, Rusia, Leonid Kravchuk, Ukraina, dan Stanislav Shushkevich, Belarus, bertemu di Belarus dan menandatangani perjanjian Belovezhskaya. Perjanjian ini menyatakan bahwa Uni Soviet tidak lagi ada dan digantikan oleh Persemuran Negara-Negara Merdeka, CIS. Pada tanggal 25 Desember 1991, ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Soviet.
Malam itu, bendera merah dengan palu arit di atas Kremlin diturunkan dan diganti dengan bendera Rusia. Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1992. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet, RSS. Awalnya, Federasi RRS ini hanya terdiri atas 4 negara saja, yakni Russian Soviet Federated Socialist Republic, atau Rusia SFSR, Transcaucasia SFSR, Ukrainian SSR, dan Belarusian SSR. Pemimpin pertama Uni Soviet adalah Vladimir Lenin. Berawal dari 4 negara, kemudian Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara. Pada tahun 1956, yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis, hingga tahun 1990. Meskipun sebenarnya Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet, tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.